Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Tanu Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Selasa ya. Rezeki ya, hambatan rezeki atau penyebab rezeki Anda itu mampet ya. Penyebab rezeki Anda itu seret. Penyebab rezeki Anda itu sumpet. Ya. Ada beberapa yang nanti teman-teman bisa tindak lanjuti gitu ya. Teman-teman bisa ubah ya. Bisa kendalikan ya. Lupa sedekah rutin setiap malam Selasa. Jarang sowan orang tua ya. Ya kalau misalkan luar kota, luar pulau, luar negeri ya minimal telepon. Makan dari hasil riba ya. Menunda zakat infak padahal sudah mampu. Tidur setelah subuh terus menerus ya, jadi subuh itu tidak bisa bangun. Urut tok wis. Sering mengatakan uang susah dicari, artinya mensugesti diri Anda, uang ini mencari uang gitu. Waduh, gagal. Akhirnya gagal tenang ya. Membiarkan pintu depan dan belakang segaris lurus, menyimpan cermin menghadap pintu utama, berutang tanpa rencana bayar. Tidak tirakatan malam weton sendiri, jarang mandi subuh pada Selasa, tak Selasa Kliwon atau Selasa Wage. Kurang bersyukur atas nikmat kecil, menaruh sapu terbalik di pojok rumah, membiarkan keran air bocor ya. Jadi kalau di rumahmu itu kerannya bocor itu netes ya, netes terus ya, itu juga masalahnya. Menyimpan pakaian sobek di lemari utama, menanam tanaman berduri di tempat di gerbang. Rumah gelap pengap jarang dibuka ya, jadi omai pengap. Melanggar janji pada guru atau atasan, membuang makanan sisa tanpa rasa syukur, menghina weton orang lain, jarang membaca doa rezeki ya. Malas belajar skill yang baru, memarahi anak kecil ya, di hari Selasa, tidur di bawah balok melintang, balok rumah itu ya. Transaksi kotor pada pasaran Selasa, memakai parfum berlebihan saat azan, menaruh jam tangan mati di ruang tamu ya. Meja kerja berantakan ya, energi berserak, membentak pasangan selepas subuh, tidak disiplin jam buka tutup usaha. Jadi kalau Anda dodolan, misalnya dodolan pecel ya, kadang jam 8, kadang jam 10, kadang jam 11, ya itu juga bisa merusak ya. Jarang menyalakan lampu teras di malam hari, menganggap uang cuma angka, lalu lalai, mengelola, menelantarkan hewan peliharaan, suka bergunjing, sarang laba-laba dibiarkan di plafon. Jadi sarang laba-laba itu ya perlu dibersihkan teman-teman ya. Menggunakan sihir pelet demi materi, melanggar etika bisnis, tipu atau markup, lupa menebus nazar, bersumpah palsu demi closing, membuka usaha tanpa restu orang tua, tidak menghormati senior atau pilih sepuh, jarang berdoa, bersolawat, dompet usang lebih dari 5 tahun ya. Jadi kalau Anda dompetmu rusak, segera diganti ya, tidak perlu mahal-mahal ya, yang penting tidak rusak. Misalnya lerekannya jebol, nah itu perlu diganti. Menabung uang di bawah kasur ya, memajang lukisan bernuansa sedih di ruang kerja, mengabaikan kesehatan ya, biaya bocor rezeki, menolak peluang karena gengsi, malas olahraga, tubuh lesu, magnet rezeki lemah, bertransaksi di sasi selah tanpa ruatan, slow ya, sebelum besar ya, slow besar, membuka payung di dalam rumah, menyimpan barang rusak di dompet,
bertengkar di depan kasir atau tamu, mengabaikan doa kedua orang tua, membuang air panas di malam hari, duduk di ambang pintu, ini menahan arus keluar masuk berkata kotor saat makan, menyimpan foto mendiang tanpa dibersihkan, tidak menutup toilet sesudah dipakai, menaruh tempat sampah di pintu utama, jarang membersihkan pojok tenggara atau sudut ruang, malas puasa, menumpuk piring kotor semalaman, berkata uang tidak penting sambil iri, membuka usaha di tanggal 14 Suro tanpa tidak tirta, mengendurkan disiplin setelah sukses kecil, lampu kamar mandi menyala terus menerus, memakai alas kaki terbalik, mengelola uang keluarga tanpa transparansi, jarang ziarah kubur leluhur, menyimpan pisau tanpa sarung di dapur, menggunting kuku malam Rabu, memelihara barang antik berenergi berat tanpa pembersihan, berutang demi hiburan, menaruh kursi rusak di gantungan utama, mematikan kipas atau AC mendadak, menolak sedekah saat kepepet, tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran, berbicara negatif tentang pelanggan, meminjam uang dan lupa untuk niat bayar, kurang sopan menyambut tamu, tidur setelah asar, melecehkan adat dan budaya leluhur, lupa selamatan saat pindah rumah atau pindah usaha, menilai orang dari harta lalu iri, pohon besar terlalu dekat fondasi rumah, tidak pernah ruqyah atau tirakat rumah tahunan, menaruh kursi kosong membelakangi pintu, meludah sembarangan, sering menolak undangan syukuran, jarang membaca kitab suci setelah maghrib, niat bercampur riya atau pamer, enggan menolong tetangga saat bencana, membuka dompet sambil marah, mengkonsumsi miras, membanting pintu, menyepelekan kebetulan ilahi, menaruh televisi di kamar tidur, lalai merawat sumur, tandon air. Nah, itulah teman-teman. Jadi ada beberapa yang perlu Anda perhatikan. Apakah itu fakta atau mitos? Ya silahkan dibuktikan saja. Menurut primbonnya seperti itu. Ketika itu baik ya lakukan. Ketika itu jelek jangan dilakukan. Demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.